Shalom, kita berjumpa kembali dalam ibadah live streaming GKIN Pelita Kasih. Kiranya kita semua diberi kekuatan, diberi kesetiaan untuk tetap berharap kepada Tuhan, sehingga kita mengalami sukacita dan lawatan Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Biarlah kita mempersiapkan hati pikiran kita. Percaya Tuhan melawat kita, Tuhan menyatakan kuasa-Nya atas kita, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam seluruh keluarga kita masing-masing. Inilah hati, pikiran, dan seluruh hidup kami ya Tuhan. Kami mempersembahkan hidup kami ke dalam kuat kuasa-Mu, di dalam altar-Mu yang kudus. Biarlah Tuhan melawat setiap umat-Mu, karena kasih setiap Tuhan tak pernah berkesudahan kepada setiap umat-Mu yang menyembah Engkau, yang berharap kepada Engkau. Kiranya kuat kuasa Allah meneguhkan, mengokohkan setiap hidup umat-Mu, dan biarlah ibadah pada pagi hari ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini kita kembali beribadah. Bapak Ibu Jemaat dimanapun berada, di rumah masing-masing. Gereja kita saat ini ada di rumah kita masing-masing. Mari kita bersama-sama menyatukan hati kita. Kita akan memuji Tuhan, memuliakan nama-Nya. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Haleluya. Yang selamatkanku, terima kasih.
Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kau sangat baik bagi kami. Engkau memperhatikan kami, menolong kami di setiap langkah kami. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Engkau ada di rumah kami. Oh, terima kasih Kau sembuhkan kami. Engkau kuatkan kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Karena Kau telah menolong kami. Kau telah berkorban bagi kami. Bahkan Kau sekarang telah bangkit kembali. Ya Tuhan, terima kasih. Saat ini kami yang berada di rumah kami masing-masing, Tuhan telah menjadikan rumah kami gereja Tuhan, di mana Tuhan senantiasa memberkati kami. Tuhan senantiasa menilik kami. Setiap detik Tuhan memperhatikan kami. Tiada pernah Tuhan melupakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat, setiap pertolongan yang Tuhan berikan bagi kami. Karena dengan kebangkitan Tuhan Yesus, Kau telah memberikan kemenangan bagi kami sebagai umat pemenang. Terima kasihnya Tuhan Yesus, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, pemazmur kita pada hari ini dari Mazmur pasal 20 ayat yang ke-7. Mazmur pasal 20 ayat ke-7. Inilah firman Tuhan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Haleluya. Karena Tuhan telah memberikan kita kemenangan. Mari kita puji Dia, bersukacita karena Tuhan memberikan kemenangan bagi kita. Haleluya. Sama-sama
praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. Glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, glory. Bersatu hati ditinggikan di atas segalanya. Bersatu hati ditinggikan pujinya, Gloria. Haleluya. Haleluya. Mari bersama-sama dengan seluruh orang Kristen di seluruh dunia kita menyampaikan pengakuan iman rasuli, dan hendaklah kita masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan kehidupan yang kekal. Amin. Haleluya. Firman Tuhan akan menguatkan kita. Di saat-saat seperti ini, Tuhan tetap memberikan kasih-Nya bagi kita. Melalui firman Tuhan ini, kita akan dikuatkan sehingga kita bisa melalui semuanya, karena kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong
setia. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terpujilah namamu. Engkau setia, tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun situasi pada saat ini sungguh begitu sangat sulit kami lalui, tetapi kuasa dan kasih-Mu tetap menyertai kami. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus Kristus, karena Engkau adalah Allah yang setia. Karena itu kami boleh mempercayakan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Urapilah kami semua, baik yang ada di tempat ini, terutama saudara kami yang ada di rumah mereka masing-masing, dengan pengurapan dari surga ini, supaya kami mengerti kehendak Tuhan lewat firman-Mu. Kami menyambut firman Allah di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya yang berada di rumah. Tetap semangat, tetap setia kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pagi ini kita akan bersama-sama mendengar dan merenungkan bagian firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Saya bacakan, demikianlah firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, dan bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaannya itu sendiri. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu.
Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Puji Tuhan, kita telah membaca mendengar bagian firman Tuhan ini. Sekarang mari kita sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan ini. Kita renungkan bagian ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan biarkan hatimu gelisah. Percaya kepada Tuhan, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menyebabkan murid-murid dirundung kegelisahan, ketakutan, dan kecemasan? Dalam Yohanes 13 ayat 33 mengatakan, "Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama-sama dengan kamu. Kamu akan mengikuti aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, di tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakan sekarang juga kepadamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang ini, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Sidang jemaat yang terkasih, murid-murid menjadi gelisah, menjadi takut. Yang terutama adalah karena murid-murid takut kehilangan Yesus. Murid-murid takut berpisah dengan gurunya. Mereka terganggu oleh kata-kata Yesus bahwa dia akan pergi, bahwa murid-murid akan mencarinya tetapi tidak akan melihatnya lagi. Perasaan cemas memenuhi pikiran para murid. Perasaan takut mencengkram hati mereka. Mereka gelisah. Tuhan Yesus segera menenangkan mereka. "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Jangan biarkan hatimu gelisah. Percaya kepada Tuhan, percaya juga kepadaku. Ini adalah sebuah perintah. Artinya kamu harus benar-benar percaya kepada Tuhan, percaya juga kepada Yesus. Maksud Tuhan Yesus adalah kamu telah menemukan kelegaan dalam janji-janji Allah. Mereka memiliki perjanjian lama dengan warisan yang begitu kaya akan janji-janji yang indah dari Tuhan. Mereka telah menemukan kekuatan dan bantuan dari bagian-bagian itu saat mereka menghadapi tekanan. Tetapi sekarang Tuhan Yesus memberi mereka suatu kebenaran yang baru. Dalam perjanjian lama, kamu telah percaya Tuhan. Sekarang kamu juga harus percaya kepadaku. Mengapa kita percaya kepada Tuhan? Kita harus percaya kepada Yesus. Dia katakan, "Karena aku dan Bapa satu."
Mengapa Yesus tidak katakan cukup percaya kepada aku atau percaya kepada Bapa saja? Tapi Yesus menyatakan dalam pasal 10 ayat 30, aku dan Bapa satu. Juga Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang mengutus aku. Dan barang siapa yang melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Di sini Tuhan Yesus mengatakan kesetaraan dengan Bapa. Dia berbicara tidak hanya sebagai manusia sempurna, tetapi Dia juga bicara sebagai Allah. Dia mulai mengungkapkan kepada mereka hal-hal yang telah dirahasiakan sejak dunia dijadikan. Di rumah Bapakku ada banyak tempat. Jika tidak demikian, akankah aku memberitahukan kepadamu? Aku pergi ke situ menyiapkan tempat bagimu. Semua ini adalah suatu kebenaran baru, kebenaran yang tidak kita temukan dalam perjanjian lama. Kita harus bertanya, apakah itu rumah Bapa? Sebagian besar dari kita menganggap itulah sorga, karena sorga biasa dipandang tempat tinggal Allah. Seperti yang dinyatakan dalam kitab Yesaya, beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Implikasi ini jelas menyatakan bahwa Allah berdiam di seluruh alam semesta ini, dan di mana kita merupakan bagian yang terkecil dari dalamnya. Di dalamnya Yesus mengatakan ada banyak tempat tinggal. Dalam Injil Yohanes 14:23, Yesus berkata, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Karena itu apa yang Yesus katakan, di rumah Bapakku ada banyak rumah, ada banyak tempat tinggal. Tetapi apapun itu artinya, Tuhan ingin murid-muridnya memahami tiga hal penting yang memberikan penghiburan kepada murid-murid yang sedang gelisah. Yang pertama, Yesus memberitahu muridnya, aku pergi ke situ dan aku akan datang lagi. Kata ini jelas membantu para murid dalam menghadapi ketakutan mereka, terutama ketakutan mereka akan kematian. Apakah yang akan terjadi jika Tuhan Yesus mati? Apakah mereka akan melihat lagi? Apakah yang akan terjadi kalau mereka semua mengalami kekacauan di Yerusalem? Ini harus terjadi dalam kehidupan kematian, kehidupan mereka sendiri. Pikiran tentang kematian memiliki efek yang sangat serius bagi kita. Di sini Tuhan memberikan tiga fakta yang menghibur tentang kematian itu sendiri. Yesus telah menyiapkan tempat, dimensi keberadaan yang sama sekali baru. Rasul Paulus katakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan adalah mengerjakan dimensi keberadaan yang sama sekali baru bagi kita. Dan ketika kita sudah siap, Dia berjanji untuk kembali.
Yang kedua, kata yang menghibur adalah, aku akan datang kembali dan membawa engkau kepadaku. Karena di mana aku berada, aku rindu engkau juga berada. Kata penghibur yang ketiga, kita akan bersama dengan Yesus untuk selama-lamanya. Hanya untuk bersama Yesus. Itu saja yang kita butuhkan. Itulah yang kita inginkan. Bertemu Kristus berarti bertemu dengan sorga, berada di sorga. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan membaca ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-11, di mana ada dua tokoh murid Yesus. Yang pertama Thomas dan Filipus. Mereka tidak paham tentang sorga, keberadaan daripada Yesus. Mereka tidak percaya kehadiran Yesus dalam dunia ini adalah merupakan wakil pribadi dari Allah itu sendiri. Firman Tuhan katakan demikian, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa. Sekarang ini kamu mengenal Dia yang kamu telah melihat Dia. Thomas, kita tahu karakternya. Kalau tidak melihat dengan mata kepala sendiri, dia tidak gampang untuk percaya. Kemudian murid yang lain ialah Filipus. Tuhan, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup. Kata Yesus kepadanya, hai Filipus, sudah sekian lama engkau bersama dengan kami. Engkau katakan tunjukkan Bapa itu kepada kami. Yesus mengatakan, seperti Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam Bapa, demikianlah juga aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Itu adalah rahasia terbesar dalam firman Tuhan. Rahasia Allah dan manusia bekerja bersama. Manusia bekerja membuat pilihannya sendiri, tetapi Tuhan menyentuhnya, memberkatinya. Itulah keajaiban dari apa yang Dia ajarkan kepada kita dalam bagian firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita simpulkan bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, Yesus berkata, sekarang percayalah. Kita akan menemukan diri kita berhubungan dengan Tuhan, dan semua rasa lapar batin kita akan terpuaskan di dalam Yesus. Ini adalah hal yang luar biasa dan menyadarkan kita bahwa kita diciptakan untuk sepenuh-penuhnya bergantung kepada Sang Pencipta. Ketergantungan yang lebih besar kepada Tuhan yang menyebabkan kita semakin bertumbuh dalam kasih karunia, di mana kita semakin memahami kebijaksanaan Tuhan, semakin memahami hati kita sendiri, semakin kita memahami kebodohan dunia ini, semakin kita terus berlari dan terus bergantung kepada Tuhan dengan penuh sukacita, dengan segala kepatuhan hati kita. Hal yang kedua, iman percaya kita kepada Tuhan Yesus adalah jawaban untuk rasa takut dan kegelisahan kita. Lalu Yesus menekankan, percayalah kepada Tuhan, percaya juga kepadaku. Percayalah kepada Tuhan, berimanlah kepada Tuhan, berimanlah juga kepadaku. Iman percaya kita ini adalah
merupakan satu kekuatan di mana kita bisa menghilangkan segala rasa takut, kecemasan, bahkan bahaya akan mengancam kita. Tapi kekuatan kedaulatan Tuhan bersinar jauh lebih terang dari segala kelemahan kita. Yang ketiga, percaya kepada Yesus sebenarnya melenyapkan rasa takut kita akan kematian akibat dosa. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, pandemi global yang lebih besar sebenarnya bukan COVID-19, tetapi dosa. Karena pandemik ini telah menyebar dari satu negara ke negara yang lain, ke seluruh dunia, mempengaruhi seluruh keadaban manusia. Nah, bagian-bagian dari dunia tertutup, upaya untuk mencegah penyebaran. Kita diingatkan bahwa pandemi yang lebih besar, yang lebih gelap, lebih berbahaya, itulah dosa. Lebih berbahaya dan lebih destruktif dari COVID-19 ini. Tetapi sampai sekarang seluruh dunia belum menemukan vaksin itu. Tapi yang ini luar biasa. Ada obatnya, ada vaksinnya. Memandang dunia dengan belas kasihan dan kasih yang luar biasa, dan memutuskan bahwa Dia tidak akan membiarkan manusia mati karena dosa. Dia mengutus putranya untuk mati dan bangkit, untuk menaklukkan dosa. Itulah obat satu-satunya, obat yang ditemukan di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Ini merupakan hal yang luar biasa yang tidak diketahui oleh dunia. Percaya kepada Yesus juga menghilangkan rasa takut kita akan semua keraguan, kesalahpahaman yang menjangkiti hidup kita, khususnya pada hari-hari terakhir ini. Percayalah kepada Yesus. Itu kata-kata untuk menguatkan. Dalam Yohanes 14 ayat 12 sampai 14, saya simpulkan ada dua hal yang pokok di sini. Kepercayaan kita kepada Yesus berdampak apa yang dilakukan oleh Tuhan di dalam Bapa. Ada kuasa yang luar biasa, dan kuasa itu dinyatakan di dalam doa-doa kita. Percayalah apa yang kita minta dan doakan akan dijawab oleh Yesus. Dalam kitab 2 Petrus dikatakan demikian, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian di dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Kita bersyukur memiliki janji daripada Yesus Kristus. Kalau kita percaya, kita memperoleh kehidupan yang kekal, pengampunan atas dosa-dosa kita, bahkan pengharapan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Tetaplah percaya kepada-Nya, khususnya dalam bahkan sepanjang kehidupan kita pada akhir-akhir masa sulit ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur firman-Mu telah dinyatakan. Kami bersama-sama dengan segala kerendahan hati mendengar suara-Mu. Terima kasih buat Allah Roh Kudus yang terus membisikkan hati kami.
percaya terus kepada Yesus Kristus. Karena itu sebuah perintah bagi kami, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan ini. Tuhan, terima kasih Engkau tetap hadir dalam kehidupan kami. Saat yang berharga ini, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pemerintah kami berusaha untuk dapat menyelesaikan persoalan yang sulit sekarang ini, yang memiliki dampak yang luas, bahkan seluruh aspek kehidupan bangsa kami. Karena itu tolong berkatilah ya Tuhan akan presiden kami. Berikan hikmat kebijaksanaan, rapi dan kuasai dia, kekuatan yang daripada Tuhan. Dan biarlah kiranya presiden dan seluruh menterinya bersatu hati, mempunyai tujuan mulia, menolong seluruh rakyat Indonesia terlepas, terbebas dari penderitaan sekarang ini. Bapak, terima kasih, berkati negara kami, juga pemerintah kami Kota Malang, bahkan pemerintah di Jawa Timur ini. Apapun yang, kebijakan apapun yang mereka lakukan, biarlah kami semua mentaati demi kebaikan kami bersama, demi mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan, dari tempat ini kami mengingat dan berdoa untuk sidang jemaat Tuhan yang lebih dari 2 bulan ini mereka tidak bisa berkumpul bersama-sama dengan kami. Ada kerinduan yang begitu luar biasa. Tuhan, jamahlah hati mereka. Tuhan, berkatilah sidang jemaat Tuhan. Beri kekuatan dan berkatilah mereka. Biarlah waktu Tuhan mempertemukan kami sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama, hati sejiwa. Meninggikan, memuliakan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami sekarang menyerahkan seluruh doa kami hanyalah di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami boleh menyerahkan seluruh keberadaan kami. Sidang jemaat yang ada di rumah, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan sekarang, terimalah berkat dari mimbar ini. Biarlah kiranya anugerah dan damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datang dari Allah Bapa, yang penuh rahmat dan kasih, dari Yesus Kristus, Tuhan dan satu-satunya Juru Selamat, dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara saat ini sampai Kristus datang kembali. Amin. Tuhan memberkati, sampai berjumpa minggu depan. Yang selalu setia
pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari bersama-sama jemaat kita katakan dengan yakin dan percaya. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Yesus, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Dengan yakin segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetaplah percaya, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Haleluya.